Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, para pencari jalan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah sahabat, bagaimana jika ada seseorang yang bermaksiat, kemudian bertaubat dengan istighfar, tapi kemudian melakukan maksiat lagi, apakah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Ta'ala berfirman, dan juga orang-orangnya yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui, mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga, yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Ibnu Katsir rahimahullah berkomentar, firman-Nya, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui, yakni, mereka bertaubat dari dosanya, dan kembali kepada Allah, dalam waktu dekat dan tidak melanjutkan kemaksiatan, dan senantiasa melepaskannya, meskipun dosanya terulang. Dan mereka bertaubat kembali. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba berdosa, terkadang mengucapkan terjerumus dalam dosa, maka dia mengatakan, wahai Tuhanku, saya berdosa, terkadang mengatakan, saya terkena dosa, maka ampunilah dakun. Tuhannya mengatakan, apakah hambaku mengetahui, kalau punya Tuhan yang mengampuni dosa, dan di bawahnya, maka saya ampuni hambaku. Kemudian dia masa Allah waktu yang tidak diketahui kemudian ditimpa dosa, atau terjerumus dalam dosa, maka dia mengatakan, saya terkena dosa lagi, maka ampunilah dakun. Tuhannya mengatakan, apakah hambaku mengetahui, kalau punya Tuhan yang mengampuni dosa, dan di bawahnya, maka saya ampuni hambaku. Kemudian, dia masa Allah waktu yang tidak diketahui kemudian ditimpa dosa, atau terjerumus dalam dosa, mengatakan, saya terkena dosa lagi, maka ampunilah daku. Tuhannya mengatakan, apakah hambaku mengetahui, kalau punya Tuhan yang mengampuni dosa, dan di bawahnya, maka saya ampuni hambaku. Kemudian dia masa Allah waktu yang tidak diketahui kemudian ditimpa dosa, atau terjerumus dalam dosa, terkadang mengatakan, saya terkena dosa, maka ampunilah dakun. Tuhannya mengatakan, apakah hambaku mengetahui, kalau punya Tuhan yang mengampuni dosa, dan di bawahnya, maka saya ampuni hambaku. An-Nawawi rahimahullah membuat bab untuk hadits ini, dengan mengatakan bab diterima taubat dari dosa-dosa, meskipun dosa-dosa dan taubat terulang-ulang. Beliau mengatakan dalam penjelasannya, permasalahan ini telah dijelaskan pada permulaan kitab Taubat. Hadits ini nampak dari sisi dalalahnya, bahwa meskipun dosa terulang 100, 1000 kala atau lebih, dan bertaubat setiap kali, maka taubatnya diterima, gugur dosanya. Kalau dia bertaubat dari semua dosa dengan bertaubat sekali setelah semua dosa, maka taubatnya sah. Syarah Muslim. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, Umar bin Abdul Aziz berkata, wahai manusia, barang siapa yang berkubang dalam dosa, maka beristighfarlah kepada Allah, dan bertaubat. Kalau kembali berdosa, maka memohonlah ampun kepada Allah, dan bertaubat. Kalau kembali lagi, hendaknya beristighfar, dan bertaubat. Karena sesungguhnya ia adalah kesalahan-kesalahan dibelitkan di pundak seseorang. Sesungguhnya kebinasaan ketika terus-menerus melakukannya. Makna ini adalah bahwa seorang hamba seharusnya melakukan apa yang telah ditentukan dosa kepadanya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ditetapkan kepada Bani Adam bagiannya dari zina. Dia mendapatkan hal itu tidak dapat disangkalnya. Akan tetapi Allah menjadikan seorang hamba jalan keluar dari dosa, dihapus dengan taubat dan istighfar. Kalau dilaksanakan, maka akan terlepas dari kejelekan dosa. Kalau terus-menerus melakukan dosa tanpa bertaubat, maka dia akan hancur. Dikatakan kepada Hasan Al-Basri, apakah salah satu di antara kami tidak merasa malu dari Tuhannya?